Ayo, Dewa Kabuki, bunuh dia dengan satu pukulan. Berani-beraninya memprovokasi Dewa Kabuki kami. Jika kamu bosan hidup, Dewa Kabuki akan membunuhmu. Akhiri pertempuran dengan sengit, biarkan semua orang tahu bahwa kamu tak terkalahkan. Banyak orang di tribun penonton berteriak keras, bersorak untuk Henry. Panji belum kembali ke ruang VIP, ingin menyaksikan kedatangan kekayaan yang luar biasa dari dekat, kemudian dia ikut bersorak bersama mereka. Ayo, Dewa Kabuki, kalahkan dia, ha ha ha. Tristan menariknya, kamu sangat bodoh, tidakkah kamu tahu apa yang kita pertaruhkan? Panji tertawa lebih riang, Tristan, kenapa begitu takut? Mungkinkah dia benar-benar menang karena teriakanku? Hahaha, benar, Wilona secara pribadi memerintahkan Dewa Kabuki untuk kalah. Apa yang mereka lihat dan dengar dengan mata kepala sendiri, Dewa Kabuki pasti akan kalah, bahkan jika mereka berteriak, itu tidak berguna. Berdasarkan mentalitas menonton kesenangan seperti ini, Tristan juga mengabaikan identitasnya sebagai Direktur Departemen Kepolisian dan berteriak dengan arogan, bunuh dia. Jangan pernah memberinya kesempatan untuk berbalik, bunuh dia dengan tegas. Panji dan Tristan saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak, mereka berdua mulai berteriak dengan gila lagi. Tapi di atas ring, pertandingan baru saja dimulai. Sebelum petarung profesional melancarkan serangan, Henry langsung melangkah maju, menjatuhkannya ke bawah dengan keras, lalu berhenti dan berdiri di sampingnya. Pertempuran itu tidak tegang atau intens, itu berakhir dengan cepat. Namun, hal ini tidak mencegah orang-orang di tribun untuk berteriak keras. Gelombang teriakan tersebut memukul saraf Panji dan Tristan. Awalnya mereka masih penuh dengan ejekan dan berteriak agar Dewa Kabuki menyingkirkan lawan, tapi setelah dia benar-benar melakukannya, mereka terlalu tercengang untuk tertawa. Tristan menatap kosong pada petinju yang jatuh di atas ring dan bertanya, apa yang terjadi? Panji juga tercengang, kelihayan bos kecilnya hanya bisa membuatnya memikirkan kemungkinan, seharusnya dia takut kekalahannya akan terlalu jelas, jadi dia ingin membuat penyamaran, mungkin setelah Dewa Kabuki lengah dia akan bangkit dan membalikkan keadaan. Bahkan Panji tidak percaya apa yang dia katakan, tapi Tristan percaya. Ya, mungkin seperti itu, kalau tidak akan terlalu palsu, ini penyamaran, ini pasti penyamaran. Daripada mengatakan dia mempercayainya, ini iblis seperti harapannya. Karena kemudian dia menatap petinju di atas ring, bangun, cepat habisi dia. Raungan itu terdengar seperti desakan, tapi lebih seperti histeria kehancuran dari mimpinya untuk menjadi kaya. Staf berjongkok di depan petarung dan mulai menghitung, sudah sampai hitungan ke-7. Setelah 3 hitungan lagi, ini benar-benar berakhir. Panji meraung seperti orang gila, berhenti berteriak, dia bangun, dia akan segera bangun. Akhir teriakannya bahkan telah berubah menjadi suara tangisan, kata-katanya penuh permohonan. Tapi suaranya yang memohon dengan mudah ditenggelamkan oleh hitungan di atas ring, 8, 9, 10. Yai, aku menang lagi, aku tahu Dewa Kabuki tak terkalahkan. Uang, aku dapat uang lagi. Dewa Kabuki, aku sangat mencintaimu, aku akan menjadi penggemar beratmu mulai sekarang, bahkan jika kamu bertarung dengan dewa, aku akan bertaruh atas kemenanganmu. Orang-orang di sekitar bersorak untuk kemenangan Dewa Kabuki lagi, tapi tidak ada yang memperhatikan Panji yang berdiri di tempat dengan bodoh dan Tristan yang duduk di lantai. Duduk di lantai, Tristan menarik-narik sudut pakaian Panji, apa yang terjadi? Panji sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Tristan dan tidak ingin mendengarnya. Kepalanya penuh dengan pertanyaan sekarang. Bagaimana Dewa Kabuki bisa menang? Wilona jelas memerintahkan Dewa Kabuki untuk kalah, kenapa Dewa Kabuki menang? Tidak dapat mengetahuinya, Panji mengangkat kakinya dan berlari ke ring dengan rengekan, apa-apaan, siapa yang menyuruhmu untuk menang, siapa yang menyuruhmu menang? Dengan raungan histeris, Panji dengan liar berlari ke ring, dia tidak mau menerima kenyataan ini. Uang lebih dari 8 miliar, pabriknya, rumahnya,
mobilnya, dia telah mempertaruhkan semuanya. Namun dia bahkan tidak berhasil masuk ke dalam ring karena para rentenir mengira dia sedang mencoba melarikan diri. Sekelompok pria bergegas dan langsung menekan Panji di lantai. Seorang pria dengan gigi emas besar melangkah maju dan tersenyum jahat. Kenapa, mau lari? Senyumnya membuat Panji merasa takut. Untuk apa aku lari? Tidak, aku tidak mau lari. Aku benar-benar tidak mau lari. Pria dengan gigi emas besar tersenyum dan berkata, "Bagus, karena kamu tidak mau lari, kamu harus tetap menemani kami sampai penutupan. Selain itu, bunganya harus dihitung dengan benar." Setelah selesai berbicara, dia melambai kepada bawahannya, patahkan kakinya agar dia tidak lari. Tidak, 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 ah. Suara kerak terdengar diikuti dengan lolongan Panji. Tidak jauh dari sini, Tristan ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak takut kakinya dipatahkan, dia adalah direktur departemen kepolisian, tidak ada yang berani mematahkan kakinya. Tapi justru karena dia adalah direktur departemen kepolisian, dia telah menjaminkan identitasnya untuk meminjam lebih banyak uang. Dia tidak terlalu peduli lagi, dia yang telah jatuh di lantai, bangkit dan terjun ke kerumunan. Dia tahu bahwa semakin banyak orang, semakin aman, rentenir mungkin tidak dapat menemukannya. Tapi dia jelas terlalu banyak berpikir, karena setelah para rentenir itu meminjamkan uang, mereka mengirim seseorang untuk mengikutinya, tidak memberinya kesempatan untuk lari. Saat Tristan berlari, pukulan, bang, diayunkan ke jantungnya, hampir menjatuhkannya. Tristan yang kesakitan seperti udang, dicengkeram rambutnya dan diseret seperti anjing. Aku direktur departemen kepolisian, siapa yang berani memperlakukanku seperti ini? Maaf, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi besok, jadi sebaiknya kamu memikirkan bagaimana akan bertahan hidup malam ini. Mereka yang berani meminjamkan paling sedikit 200 juta bukan dari latar belakang biasa, bahkan jika direktur departemen kepolisian yang berutang uang kepada mereka, itu tidak akan membuat mereka takut. Mereka adalah bagian tergelap dari dasar masyarakat. Kerumunan penonton di tribun masih bersorak, sementara Panji dan Tristan diseret ke pintu belakang. Saat mereka berdua akan dibawa ke dalam mobil, Minfuk yang sudah lama menunggu di sini menghentikan mereka. Tuan-tuan besar, jangan salah paham, aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepada mereka berdua. Berjalan mendekat, Minfuk menepuk wajah Panji dan meludahi kepala Tristan. Baru setelah itu dia berkata kepada mereka berdua, Tuan Chenlong berkata, dialah yang mengatur permainan hari ini, jika kalian cukup beruntung untuk bertahan hidup, kalian bisa menemuinya dan menyelesaikan akun, dia akan secara pribadi menerimanya. Tuan Chenlong, apakah itu sampah seukuran wijen kecil yang mereka ejek sebelumnya? Sosok Henry muncul di benaknya, membuat Tristan sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa anak itu begitu licik, dia tidak akan menyinggungnya demi Panji, itu tidak layak. Panji, semua ini karenamu.